Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di kajian pakar herbal pertemuan ke-12 dengan narasumber Sensei Puji Hartanto hari ini akan membawakan materi herbal untuk autoimun dan penyakit darah. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan didampingi oleh moderator kita Dr. Ina Martanti yang hari ini cerah sekali, bajunya warna merah. Tapi bukan dalam rangka kampanye ya Dok ya, masih 2 tahun lagi. Untuk itu kita mari sama-sama mulai kegiatan kita untuk kelancarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan seperti biasa untuk kelancaran koneksi internet, mohon untuk teman-teman sekalian berkenan untuk mematikan video dan mic sampai nanti silakan oleh moderator. Dan seperti biasa teknis tanya jawab nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator. Jadi tunggu dipanggil namanya baru mulai pertanyaan secara langsung. Baik, kita akan segera serahkan acara kita kepada Dr. Ina. Silakan Dr. Ina. Baik, terima kasih Mas Dwi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Dokter. Alhamdulillah, mudah-mudahan 2000 sehat-sehat. Amin. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita udah diberi banyak kesempatan, ya, waktu luang, diberi rezeki, diberi kekuatan, ya, untuk hadir di majelis ilmu. Ya, alhamdulillah, insya Allah barokah untuk kita dunia akhirat. Kita juga diberikan kenikmatan iman, Islam, dan diberikan kesehatan. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Insya Allah kita yang hadir di sini semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Alhamdulillah pagi ini kita hadir kembali dengan Pak Puji Hartanto. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini luar biasa ya, karena berkaitan dengan autoimun dan darah, dan juga Pak Puji katanya materinya sangat banyak, dan mungkin Pak Puji juga warning untuk pengobat, ya, khususnya pengobat herbal maupun pengobat bekam dan pengobat holistik di seluruh Indonesia ini berhati-hati ya dalam mendiagnosa, karena salah diagnosa bukan salah bukan salah herbalnya, bukan salah bekamnya, bukan salah medianya untuk menterapi, tapi kebanyakan salah mendiagnosa sehingga bertolak belakang. Ya, jadi ini udah banyak banget kejadian, dan saya juga menyaksikan berkali-kali bagaimana orang meninggal dengan terapi-terapi yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, jadi ini warning banget untuk pengobat seluruh Indonesia. Nah, nanti kita dengarkan pagi ini, insya Allah ilmunya luar biasa. Monggo tafadhol Pak Puji Hartanto, silakan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesuai dengan tema dan judul yang diberikan, saya berusaha sebisa saya untuk menyampaikan sesuai dengan yang kita jumpai di lapangan. Jadi yang kasus-kasus yang kemudian di lapangan kita jumpai, kita akan bercerita.
Ya kalau yang belum kita jumpai berarti kita tidak berani bercitra terlalu banyak, karena kalau kita belum menjumpai, belum bisa kita bercerita apa-apa, walaupun secara tulisan mungkin ada di media. Itu. Yang pertama kita akan bicara antibodi menurut versi holistik ya. Bentar ya. Yes. Nah, ini pelajaran yang pertama yang saya berikan, mungkin di awal sudah saya sampaikan, dan ini menjadi penyampaian saya terhadap seluruh pelajaran saya dari awal. Karena apa yang kita temukan itu menjadi kesimpulan yang pertama. Antibodi yang pertama itu terkait hubung itu dengan pikiran kita, kaitannya nanti dengan ruh yang kemudian Allah tanamkan kepada kita, di mana ruh itu makanya itu adalah nasihat yang paling dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, syaitan itu yang merusak kepada pikiran kita sehingga menjadikan kita cemas, was-was dan sebagainya. Jadi emosi itu akan mempengaruhi kepada kita sehingga mempengaruhi organ fisik kita. Bayangkan ketika kita sedang cemas, maka otot itu akan tegang, kondisi tidak rileks. Padahal di dalam struktur otot kita itu ada pembuluh darah. Nah, kalau posisi kita itu kayak mencengkram, kayak orang lagi cemas dia mencengkram, maka pembuluh darah akan kejepit dan ini tidak akan menjadi lancar. Nah, kalau makanan kita masih bagus, pembuluh darah masih elastis, mungkin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau makanan kita buruk, pembuluh darah kita sudah tidak elastis, kemudian banyak sumbatan, nah ini akan muncul masalah. Biasanya nanti muncul masalah di kemudian hari ketika posisi kita sudah berumur. Ini yang kemudian pikiran yang tenang, hati yang tenang, kalau bahasa Jawa sumeleh, kemudian akan menjadikan tubuh kita rileks. Nah, kemudian sirkulasi energi darah cairan di dalam tubuh kita menjadi lancar. Nah, ini menjadi pilar antibodi yang pertama. Nah, kemudian karena manusia ada ruh dan jasad, maka di dalam jasad itu ada dua organ gerak dan organ dalam. Nah, organ dalam kata kuncinya itu di sistem pencernaan. Apa yang kita makan itu akan menjadi darah, kemudian cairan, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu akan membentuk antibodi kita. Maka dikatakan di dalam hadis itu, lambung itu seperti danau. Ketika itu kotor, maka sungai-sungai atau pembuluh darah itu juga menjadi kotor. Maka masalah makanan menjadi poin yang sangat penting. Nah, hari ini kita pola makan kita, apa yang kita makan kita itu sudah bermasalah dan banyak bermasalah dan tidak sesuai dengan standar yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Jadi yang pertama, kedua, kualitas darah yang dipengaruhi dengan apa yang kita makan. Itu antibodi yang kedua.
Yang ketiga adalah gerak. Allah menciptakan sendi-sendi di dalam tubuh kita untuk kita gerakan. Maka kenapa ketika kita sholat duha kita dianggap bersedekah terhadap sendi-sendi kita? Karena kalau menurut metodologi pengobatan Cina, waktu duha itu adalah waktunya limpa berkuasa atas otot-otot kita, sehingga ketika kita menggerakkan di waktu jamnya, maka kita memberikan sedekah kepada sendi-sendi kita. Nah, kenapa sholat yang lain tidak dianggap? Karena jamnya berbeda. Gitu. Padahal ya gerakannya sama dan sebagainya, niatnya sama. Itu. Nah, ini yang menjadikan gerakan ini menjadi penting, karena kelenjar getah bening kita itu bersirkulasi lancar atau tidaknya tergantung pergerakan otot dan rangka kita. Nah, sekarang dikenal generasi mager ya, malas gerak. Nah, ini menjadikan penyakit banyak terjadi. Padahal mungkin sirkulasinya masih cukup kuat, tapi kalau tidak diimbangi gerak jadi masalah. Itu. Kalau sirkulasinya mungkin dengan gerakan, maka menjadi lebih cepat lagi. Ini bisa dilihat dari contoh orang yang dulunya remaja dia aktif bergerak, ketika dia sudah berumah tangga, kemudian dia berpikir untuk mencari nafkah, kemudian pergerakannya berkurang karena dia bekerja dengan banyak duduk dan sebagainya, mulai muncullah gejala-gejala penyakit yang dulunya tidak ada. Ini sama dengan orang yang berada di batalion, mau tentara, mau polisi, karena dia banyak bergerak tiap hari itu latihan dan sebagainya, makan apa saja disikat, dia tidak masalah. Tapi begitu dia sudah dikirim ke kantor, maka biasanya 1-2 tahun kemudian muncul masalah. Disebabkan apa? Karena antara asupan makanan yang dimakan kemudian kekuatan tubuh seseorang. Maka jika hati yang tenang, makanannya bagus, kemudian halal dan thayyib, kemudian dia geraknya dipertahankan, insya Allah orang itu akan mendapatkan 3 pilar antibodinya. Nah, ini yang menjadi poin utama pada diri kita. Kita membahas tentang masalah kesehatan dan sebagainya, kita tidak mengerjakan 3 ini ya, kita akhirnya jadi sakit. Itu. Nah, kita mengajari orang untuk sehat, dari sakit menjadi sehat, kita sendiri tidak mengerjakan apa yang seharusnya menjadi sehat. Nah, itu kan ini nanti kita kena jarkoni gitu. Itu ngajar tapi tidak lakoni. Nah, ini berat itu sebenarnya jadi seorang pengobat, karena dia harus menjadi contoh. Kalau seorang ulama dia harus menjadi contoh dalam perilaku dan sebagainya. Kalau pengobat dia harus menjadi contoh terhadap kesehatan bagi pasien-pasiennya, supaya dia bisa melihat sosok contoh yang diidolakan oleh pasien-pasiennya, bahwa sosok inilah yang kemudian ketika berbicara tentang pengobatan, dia akan berbicara utuh karena dia sendiri mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan untuk menjadi sehat. Kemudian dalam analisis, klasifikasi, dan identifikasi penyakit, kita harus jelas letak serangan. Apakah ada di permukaan? Di permukaan itu ada 3 lapisan. Itu di permukaan kulit, kemudian di dalam kulit, kemudian sampai ke tulang. Nah, kemudian ada di organ tubuh. Di organ tubuh juga nanti ada tingkatan level gitu. Nah, tingkatan level itu menunjukkan nilai kedalaman. Itu di gagal fungsi organ dan kering. Kemudian tipe penyakit apakah dia tipe kuat, jadi penyakitnya itu kuat kerjanya, atau tipe penyakitnya lemah. Nah, tipe tubuhnya juga sama, apakah tubuhnya tipenya kuat atau tubuhnya tipe lemah gitu. Maka ketika ada serangan penyakit yang bersifat kuat menyerang pada tubuh kuat, ini kemungkinan terjadinya perbaikan itu cepat. Tapi ketika
tipe penyakitnya kuat serangannya, menyerang pada tubuh yang lemah, maka proses penyembuhannya itu agak lebih sulit itu. Maka antibodi harus dikuatkan agar dia bisa melawan. Nah, karakteristik ini sifatnya akut atau kronis. Jadi kejadiannya sudah lama, prosesnya panjang, atau kejadiannya dekat atau mendadak. Ini juga harus dipertimbangkan. Maka nanti ada herba yang sifatnya untuk penyakit kronis, ada herba sifatnya penyakitnya akut. Walaupun penyakitnya sama, jenis penyakitnya yang disebut sama, tetapi kronis itu obatnya berbeda dengan akut. Nah, ada penyakit di organ dalam, penyakit itu ada 3. Yang pertama ekses itu berarti kuat dia. Ini biasanya patogen yang menyerang. Patogen menyerang, kemudian patogen itu mengganggu fungsi-fungsi organ bekerja dengan baik. Ini ada patogen panas, patogen dingin, patogen lembab, dahak, dan kombinasi di antara keempat ini. Maka teknik daripada ekses ini, karena dia sifatnya patogen, adalah mereduksi atau mengusirnya. Karena dia ada patogen yang datang kepada tubuh, bukan berasal dari tubuh. Nah, kalau dia patogen berasal dari luar, diusir. Kalau patogen itu muncul karena posisi tubuh yang tertentu, maka dia harus direduksi. Kemudian stagnasi. Stagnasi itu muncul ketika kita cenderung stres di sini. Ini penyakit stagnasi ini kalau dari energi itu lebih kepada stres. Energi dan darah itu, stres itu menyebabkan energi dan darah stagnan. Tapi kalau makanan dan dahak itu berbeda. Kalau makanan, stagnasi makanan ini bisa kan kelebihan makanan, atau orang itu punya kelemahan di fungsi cerna sehingga makanan tertahan. Ini biasa menyerang pada anak-anak, pada orang dewasa itu jarang ya. Kemudian dahak itu muncul ketika kita makan terlalu banyak makanan yang kemudian menimbulkan lendir, dahak itu. Nah, kemudian defisiensi. Defisiensi adalah kondisi kelemahan fungsi. Berarti kondisi kelemahan di dalam tubuh. Nah, kelemahan ini bisa disebabkan karena kekurangan materi, yaitu ada darah, cairan, dan kalau Chinese itu ada jing. Jing itu adalah materi dasar yang nanti membentuk kayak sperma, sel telur, hormon, dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian ketika ini kurang, apakah darahnya kurang, apakah cairannya kurang, atau jing kurang. Nah, kemudian defisiensi, kelemahan energi. Energi itu sampai 3 level tingkatan energinya. Sehingga ketika di level ketiga, yaitu namanya gagal fungsi organ. Di level kedua, dia sudah sangat lemah gitu, kondisinya sangat lemah. Di level energi pertama, dia mungkin masih bisa beraktivitas banyak, tapi level energinya sudah rendah. Nah, di defisiensi ini kalau lihat lidahnya itu dari mulai lidahnya pucat sampai lidahnya merah. Kalau materi berarti lidahnya tipis. Kalau energi biasanya lidahnya gemuk dan pucat. Kalau di sini bisa warnanya pucat, bisa warnanya putih, tapi lidahnya pasti tipis. Gitu. Kenapa? Materi itu yang menjadikan lidah itu membesar. Karena kalau lidah itu ada pembuluh darah di sana, kalau dia nutrisinya cukup, gizinya cukup, maka dia akan membesar. Sebagaimana otot kalau dipenuhi dengan cukup nutrisi, dia akan membesar. Tapi kalau kurang nutrisi, dia mesti mengecil. Itu sama dengan lidah. Nah, kalau energi, ketidakmampuan mendistribusikan cairan menjadikan lidah itu menjadi flasid, lunak, kemudian menjadikan dia pucat, seperti daging yang direndam air. Nah, kalau stagnasi, ini lidahnya cenderung, terutama stagnasi energi ya, ini cenderung lidahnya normal. Lidahnya normal, tapi dia ada masalah. Maka kalau biasanya lidahnya normal ada masalah, oh ini ada stagnasi ini.
Stagnasi energi yang ini biasanya disebabkan karena depresinya lebih dominan. Atau dia terkena hal-hal yang lain yang tidak kemudian merusak sehingga merubah posisi lidahnya dia. Nah, kalau ekses ini cenderung biasanya kalau patogen ekses ini dia berada di permukaan. Biasanya yang diperlihatkan itu satu selaput lidah. Selaput lidah itu tebal atau ada yang tipis kalau dia patogen PPL karena cuaca, ini tipis putih, tipis kuning. Nah, kalau tebal ini menunjukkan adanya kelembapan lembab panas yang diwakili dengan warna kuning, kotor kuning, tebal, lembab dingin yang diwakili warna putih itu tebal. Nah, kemudian kalau dia ada panas ekses, lidahnya masih tebal. Di ekses ini lidahnya bisa tebal kalau dia memang panasnya ekses. Lidahnya tebal, dia kemudian kasar, kemudian retak-retak itu masih di ekses. Berarti dia kekurangan cairannya itu karena ada panas yang ekses. Beda dengan lidah yang tipis di sini. Nah, lidah yang tipis di sini dia kekurangan cairannya itu udah kronis itu. Maka tekniknya ini adalah tonifikasi, kalau ini adalah tekniknya membuang panas. Maka materi ramuannya nanti beda. Nah, ini materinya yang sifatnya menambah cairan itu. Kalau di sini materinya yang sifatnya membuang panas. Sama-sama dia kehausan, tapi lidahnya berbeda, obatnya berbeda. Nah, ini yang kadang tidak diperhatikan karena mereka hanya melihat gejala panasnya saja. Kemudian di dalam diagnosa lidah ini yang perlu kita perhatikan ini gejala lidah. Karena nanti dan data pendukung yang lainnya dan data yang lainnya semakin lengkap dia belajar, semakin dia bisa mengkerucut lebih detail terhadap persoalan kasusnya itu. Kayak nanti ada matologi, jadi kaitannya dengan iris mata dan sebagainya, nanti ada diagnosa wajah, warna kulit dan sebagainya itu sebagai pendukung. Nanti ada perbaan, ada penekanan titik meridian yang mendukung semua gejala atau data yang ada. Kemudian dikerucutkan agar ketemu diagnosanya yang jelas. Nah, contoh kasus ketika ada orang kadang memperlihatkan foto lidahnya tapi tidak ada gejalanya. Ini bisa menjadi persepsinya bisa menjadi salah. Contoh lidah saya ketemu lidah yang sangat merah menyala dan tebal kasar. Nah, kalau melihat lidahnya di foto, semua orang yang belajar akupunktur saya wah ini ekses panas. Tapi data gejala yang mendukung tidak ada gejala yang mendukung di sini. Kakinya dingin seperti kaki katak gitu ya, kaki kalau orang Jawa mengatakan kaki bancet itu kakinya dingin sekali, dia sukanya minumnya hangat tapi lidahnya merah. Jadi antara lidah dan gejala itu bertolak belakang. Nah, saya tahunya ini kasusnya adalah bercampur dengan ekses panas itu. Maka teknik pengobatannya itu membuang panas dan menaikkan energi bersamaan. Nah, itu berapa persentasenya? Jika dia dibuang panasnya, dia langsung kakinya kedinginan drop. Ketika dia kemudian dinaikkan energinya saja, dasar lidahnya yang merah kemudian menunjukkan perhatian kita supaya nanti dalam mendiagnosa itu kadang ada gejala-gejala yang tidak sinkron. Dan di buku tentang tanaman obat, tentang masalah bisa kadang ketika membaca itu terselip itu. Karena di situ dijelaskan sangat jelas tentang persoalan ini. Dan kemudian komposisi cara meramunya juga ada di situ. Nah,
penyakit autoimun dan gangguan darah ini masuk klasifikasi penyakit yang mana menurut versi holistik itu. Dan bagaimana perawatan penyakit autoimun dan gangguan darah dengan ramuan. Nah, kita akan mencoba lihat versi medisnya yang sudah dikumpulkan tim kita. Kemudian kita mencoba menjawabnya dengan bahasa holistik yang kita pelajari. Karena saya menangani kasus ini dengan bahasa holistik itu. Jadi penyakit autoimun secara umum dideskripsikan sebagai kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Jadi kalau tubuh punya antibodi, nah antibodinya itu menyerang dirinya sendiri. Nah kalau di dalam sebuah analogi sebuah kerajaan, ini adalah tentara. Nah kalau tentaranya sampai menyerang negaranya sendiri itu kan aneh gitu. Ada beberapa hal yang kemungkinan tentaranya itu menyerang atau mengkudeta sebuah negaranya sendiri. Itu bisa ketidakpuasan, bisa pemberian pemberian gajinya kurang dan sebagainya, atau mereka dianaktirikan dan sebagainya. Itu bisa banyak kemungkinan. Berarti persoalannya itu kadang tidak pada diri mereka. Dia akan berbalik seperti itu jika di dalam tubuhnya sendiri yang memperkerjakan dia tidak kondusif. Nah, apa yang membuat tidak kondusif itu? Nah, ini yang kita cari sebenarnya. Berdasarkan informasi yang ada, lebih dari 80 penyakit digolongkan penyakit autoimun dan beberapa di antara memiliki gejala kelelahan. Nah, kelelahan ini sindromnya kalau kelelahan itu kalau di tempat kita itu defisien. Nah, defisien dibagi dua. Ada materi, ada energi. Ini yang mana? Ini masih menjadi pertanyaan. Nah, ini bisa dijawab ketika muncul kelelahan, lidahnya akan kelihatan. Nah, ternyata kelelahan lidahnya masih normal, tapi ada selaputnya. Berarti patogen. Patogen itu yang menghalangi tubuh untuk bekerja secara maksimal. Maka tekniknya kita buang patogennya saja, kelelahannya akan hilang. Tapi ketika kita jumpai ternyata dia defisiensi materi dan kelelahan. Oh ini gizinya cukup dan sebenarnya hanya kurang gerak. Maka dia suruh olahraga, kelelahannya nanti akan hilang. Nah, ketika ada kalimat kelelahan ini, mencari sumber yang menjadi masalahnya dia. Nah, baru kemudian kita atasi, bukan kemudian kelelahan, kemudian kita membuat statement bahwa kelelahan itu karena apa, kita menggunakan data-data sebagai pendukungnya. Pegal otot ini sama. Jadi semua gejala yang ada di sini, ruam kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit konsentrasi, kesemutan di tangan kaki, itu perlu dicari datanya. Kalau di tempat kita lihat lidahnya, lihat gejala yang lainnya, kemudian proses terjadinya, berapa lama dan sebagainya, kemudian dia selama ini diobati dengan apa saja, kemudian kita tarik dari seluruh data itu kemungkinan-kemungkinan, kemudian buat kesimpulan, baru kemudian kita memberikan advice kepada dia, baik dari pola makan, baik dari ramuan, ataupun dari terapi yang harus diberikan kepada dia. Ini autoimun, berapa contoh penyakit autoimun, diabetes, dan ini sama itu. Ini semua adalah nama penyakit. Kalau kita sudah membuat satu ketetapan di tempat kita bahwa penyakit itu bukan sekedar nama, tapi lebih kepada proses terjadinya nama itu. Kita temui diabetes itu ada berbagai macam. Ada diabetes kemudian tipe 1, lidahnya tebal, merah. Kemudian dia tebal merah. Tipe 1, lidahnya pucat, pucat, ada selaput tebal. Nanti beda lagi ketika dia ketemu lidahnya tipis, merah. Ada lidahnya tipis, pucat. Ini berbeda lagi, walaupun nanti ketemunya di angkanya dia ada diabetes. Gejalanya dia ada seperti ini. Tapi data lidah dan data yang lain menjadi pendukung yang menjadikan kita akan menemukan komposisi yang tepat untuk orang tersebut. Bagaimana cara membenahi kasus ini.
Nah, kemudian termasuk rematik, psoriasis, dan sebagainya di penyakit-penyakit yang ada di sini. Secara prinsip seperti itu. Kemudian ini kayak rematik ya. Artritis sistem kami menyerang persendian dengan gejala kemerahan, rasa nyeri, rasa hangat, nyeri, kaku pada persendian. Nah, ini kalau di tempat kita ini disebut serangan lembab panas biasanya, lembab panas. Nah, apakah dia dominan di panasnya, apa dominan dia di lembabnya? Nah, yang kedua, apakah dasar tubuhnya kuat atau dasar tubuhnya lemah? Nah, ini juga harus pertimbangan karena nanti ada dasar tubuhnya lemah dengan dasar tubuhnya kuat, ramuannya itu juga ada pilihannya. Allah sudah ciptakan. Ini kalau orang fisiknya lemah, untuk kasus seperti ini, maka pakainya yang ini. Tapi kalau kemudian ketemu orang yang tubuhnya kuat, ramuannya pakai yang ini karena kuat itu mau digelontor cepat nggak ada masalah. Tapi kalau yang kondisinya lemah, digelontor dengan cepat dia akan bermasalah nantinya. Nah, ini yang menjadi satu gambaran yang bisa kita berikan untuk teman-teman bahwa ternyata di dunia ramuan atau terapi itu rumit juga, tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang teman-teman banyak yang menjadikan mudah jadi persoalan ini sehingga ini juga tidak disukai teman-teman yang medis itu. Karena apa? Kok begitu gampangnya 2 hari, 1 hari, 2 hari menjadi ahli itu kan nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Kita aja belajarnya butuh bertahun-tahun untuk bisa ketemu kasus itu, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Nah, ini menyerang persendian sudah. Nah, ini psoriasis ya, kulit berkembang terlalu cepat, bercak merah, meradang, bersisik putih. Nah, ini biasanya serangannya itu di permukaan. Nah, ini biasanya sifatnya tipe tubuhnya itu panas. Nah, kemudian ada kita temui juga kenapa disebut kekeringan. Ternyata tubuh itu ketika cairan masuk di dalam tubuhnya dia, cairan itu karena sifat cair gravitasi dia berada di dalam, turun ke bawah, dia tidak mampu sampai ke permukaan. Kayak daya hantar yang cairan untuk sampai ke atas itu kurang. Maka yang terjadi kulit menjadi kering. Ketika kita menjumpai kemudian penyakit kulit muncul di situ karena persoalan itu, kita bukan menambah cairan, tapi bagaimana distribusi cairan itu menjadi merata sampai ke kulit-kulit. Begitu dikerjakan, maka persoalan selesai. Tapi ada orang yang memang cairannya kurang, sehingga di permukaan kurang, di dalam pun kurang. Maka di situ dia diberi ramuan yang sifatnya memberikan cairan untuk memenuhi kebutuhannya dia. Itu. Maka dari data, prinsipnya dari semua yang kita sampaikan itu, dari data-data itu sangat dibutuhkan oleh kita untuk membuat satu kesimpulan. Nah, ini kerusakan terselubung, kemudian mielin, kemudian mempercepat kecepatan rampasan antar otak dan sumsum tulang belakang. Gejalanya mati rasa, kelemahan, masalah keseimbangan, kesulitan berjalan. Nah, ini ada. Kalau gejalanya seperti ini kalau melihat nanti gejalanya seperti ini, bisa disebabkan karena dari struktur, ada yang seperti ini diperbaiki strukturnya, selesai masalahnya. Karena struktur yang tidak baik kedudukannya mempengaruhi kepada sirkulasi, gitu. Termasuk keseimbangan, kesulitan berjalan, gitu. Nah, kemudian ada karena kekuatan urat ototnya juga menjadi lemah, energinya lemah, sehingga orang itu tidak cukup energi untuk menegakkan tubuh dalam posisi yang baik. Kemudian gangguan sistem cerna juga sering mendapatkan masalah di sini. Nah, ini karena saya pernah mengalami masalah keseimbangan, kesulitan berjalan itu ketika lama tidak olahraga, kemudian kerjanya banyak berpikir, banyak duduk, itu olahraganya jarang. Terus makanan yang makan seadanya karena banyak bekerja di jalan, itu dalam arti kata
kita mobile untuk mengajar ke sana kemari. Nah, ini gejala ini bertahun-tahun saya mengalami dan kemudian ini hilang seiring ketika saya mau olahraga, memperbaiki struktur. Nah, ini kesulitan-kesulitan ini hilang. Termasuk kayak semutan ya, mati rasa. Nah, ini juga karena sirkulasi struktur, ya, perbaikan struktur. Makanya saya kan kadang perbaikan struktur penting itu untuk mengembalikan fungsi-fungsi. Kemudian pola makan diperbaiki akan menyelesaikan. Ini gejala lupus ya, gejala kelelahan, demam, nyeri sendi, ruam, sariawan, bengkak pada tungkai dan sebagainya. Ini sama. Jadi kalau lidahnya pucat dengan adanya apa namanya selaput, ini obatnya akan berbeda. Dengan lidahnya merah juga akan berbeda. Pada gejala yang dijumpai itu sama. Kita jumpai sariawan, katakanlah. Sariawan lidahnya pucat. Sariawan lidahnya pucat. Nah, kalau ini diberi ramuan yang sifatnya mendinginkan lambung, ini sariawannya nambah. Dikasih buah ini nambah banyak. Nah, ternyata dia energinya lemah. Begitu dikasih tonifikasi energi yang sifatnya menaikkan energi, tapi tidak mengeringkan di dalam sistemnya, baru sariawannya hilang. Ada nanti kita jumpai tanaman obat yang sifatnya membuang dahak. Dia masuk kelompok pembuang dahak, tapi bisa mengatasi sariawan. Ini perlu dipelajari untuk kemudian menemukan sariawannya itu di otot, ruang kulit, bengkak tungkai, sakit kepala juga sama. Maka data-data ini ketika kita atau panas ekses panas murni atau lembab panas, kemudian yang ketika ini walaupun ketemunya sama penyakitnya, kemudian ditemukan di dalam dinding itu ada peradangan. Nah, ini kelemahan, kelelahan ini namanya defisiensi energi. Tinggal levelnya di mana? Di level 1, 2, atau level 3. Nanti dari level itu obatnya juga berbeda. Supaya obat di level ketiga, supaya dia naik ke level 1, obat di level 2, supaya dia naik ke, jadi 3 naik ke 2, 2 naik ke 1, baru kemudian terjadi kesembuhan. Itu ini kegugupan, detak jantung cepat, intoleransi panas. Nah, ini sindrom panas ini biasanya. Nah, tinggal panas ekses, lembab panas, atau defisien. Itu. Nah, ini sama, muncul detak jantung cepat. Nanti nadinya akan berbeda. Lidahnya berbeda, nadinya berbeda, gejalanya sama, berarti ini masuknya ke kelompok apa. Itu. Ini cara membaca di pola yang sudah kita kerjakan itu. Nah, ini mata kering, mulut kering, tapi dapat mempengaruhi persendian atau kulit. Ini juga sama. Itu. Ini yang memberi pelumasan menyerang kelenjar sindrom Sjögren, pelumasan pada mata dan mulut. Ini ekses bisa, defisiensi bisa. Obatnya juga nanti berbeda. Nah, ini menambah berat badan, kepekaan terhadap dingin. Nah, ini defisiensi juga. Ini kalau defisiensi di grade kedua biasanya. Defisiensi kalau sindrom ini Yangtze bahasanya. Kalau di Chinese medicine ini Yangtze. Gejalanya seperti itu. Nah,
Ini kemampuan dia untuk menambah berat badan, biasanya sistem cernanya menjadi lemah, kepekaan terhadap dingin, kemampuan tubuh untuk melawan hawa dingin karena suhu di dalam tubuhnya rendah, maka jadi masalah. Ini sama kelemahan otot yang memburuk saat beraktivitas membaik dengan istirahat. Ini biasanya otot-ototnya lemah ini. Nah, ini defisiensi, masuk defisiensi, nanti arahnya ramuannya ke otot. Ada yang defisiensi, arah ramuannya kerja fungsi organ dalam, nanti ada ramuan yang fungsinya ke arah otot. Maka nanti kalau dia serangannya ada di permukaan, maka penguat urat ototnya itu yang ada di permukaan. Kalau dia kemudian serangannya di internal, di dalam, lebih kepada fungsi organ, kemudian melemahkan fungsi otot, maka ramuannya itu ada di dalam. Nah, ini berbeda nanti. Kalau kita keliru, nanti ada progresnya, tapi tidak akan maksimal dan kemudian akan menimbulkan persoalan yang baru. Nah, ini sistem kekebalan menyerang pembuluh darah, peradangan terjadi, mempersempit arteri sehingga lebih sedikit darah yang mengalir. Nah, ini bisa macam-macam ini. Bisa ekses, bisa stagnansi, bisa defisiensi. Dan itu bisa banyak hal gitu. Jadi kalau kita dapat kayak gini, kita cari dulu persoalannya. Dari mana proses terjadinya, baru kita bicara obat yang diberikan, pola makan, kemudian advis teknik terapi yang diarahkan. Kalau seperti ini kemudian kita membuat kesimpulan, belum bisa. Ini kita butuh lidah, data lidah, nadi, dan sebagainya untuk membuat satu kesimpulan. Ini supaya apa? Supaya jelas nantinya. Berarti kita membuat satu kesimpulan terhadap satu penyakit itu tidak semena-mena, tapi kita betul-betul meneliti apa yang terjadi pada orang tersebut, kemudian tekniknya mengurai satu persatu, mana yang akan kita urai di tahap pertama, di tahap kedua, di tahap ketiga. Tidak kemudian obatnya langsung, itu belum tentu juga seperti itu. Tergantung proses terjadinya, bagaimana kemudian munculnya penyakit itu, kemudian sampai nilai keberatannya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Apakah ini yang terjadi pada kasus ini, apakah disebabkan karena materinya, makanannya, atau karena fungsi organnya. Nah, fungsi organnya tidak bisa bekerja dengan maksimal, apakah disebabkan karena masalah di organnya, atau ada patogen yang menyerang, atau ada kelemahan di fungsi yang menunjukkan kondisi energinya yang bermasalah. Nah, ini kemudian obatnya juga bisa berbeda-beda gitu. Hanya kalau kita melihat dari apa yang penjelasan yang ada, maka gejala itu tidak cukup. Gejala saja tidak cukup. Lidah saja juga tidak mencukupi. Nadi saja juga tidak mencukupi. Semua harus dikumpulkan, kemudian dibuat satu kesimpulan. Kemudian kita bayangkan proses terjadinya seperti apa. Ketika kita sudah melihat alur terjadinya satu penyakit, maka kita bisa membuat rancangan teknik pengobatan yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, ini proses belajarnya memang panjang, tidak ada yang instan karena banyak hal yang harus dipelajari untuk bisa membuat kesimpulan seperti itu. Dan tiap tahun, tiap waktu kita harus menyempurnakan diri kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan supaya kita semakin bisa mendiagnosa dengan detail terhadap kasus-kasus yang masuk kepada kita. Ini banyak ya, ini apalagi nih, diare, perut kembung, gas sama. Ini defisiensi di tingkat 1, 2, atau 3, kemudian dingin ekses, ada
bisa dingin ekses, bisa dingin hebat oleh dia soalan ini. Atau karena ada faktor luar, misalnya perubahan cuaca yang sangat ekstrim kemudian menyerang dia. Atau kombinasi faktor dari cuaca kemudian dipengaruhi pola makannya. Atau teknik pengobatan, misalnya heba yang sifatnya lembab dingin dimasukkan, orang yang tadinya nggak apa-apa jadi muncul seperti ini, itu bisa, dan kita juga temui banyak kasus seperti itu. Kemudian dikasih teknik, orang yang kondisi defisiensi lemak kemudian diberikan teknik yang keliru, kemudian ketika teknik keliru menyebabkan tubuhnya semakin drop, nah muncul gejala seperti ini juga bisa, dan ini banyak terjadi kasus-kasus seperti ini. Ini biasanya tidak bisa makan mengandung gluten, itu limpahnya lemah. Kalau bahasa TCM-nya ini defisiensi limpa. Bisa defisiensinya karena patogen, bisa defisiensi karena defisiensi. Jadi defisiensi karena penyebabnya patogen, bisa defisiensi karena penyebabnya karena defisiensi energi. Ini yang kita temui dan ini kasusnya banyak ini. Maka orang yang tidak bisa makan gluten terlalu banyak ini biasanya lemah di situ energinya. Di sesi yang pertama itu ada yang ditanyakan, maaf ya terlalu cepat karena banyak sekali yang harus dijelaskan sebenarnya. Ini penyakit gangguan darah. Penyakit gangguan darah bisa diartikan sebagai gangguan pada salah satu atau beberapa bagian darah sehingga mempengaruhi jumlah dan fungsinya. Kondisi ini bisa bersifat akut dan kronis. Darah mengandung darah putih dan keping darah merah trombosit. Nah, ini penyakit gangguan darah, limfoma, hemofilia dan sebagainya. Ini anemia itu kalau kita pernah baca di penelitian itu, ini seorang dokter yang meneliti anemia 54% penyebab anemia itu kelemahan fungsi organ. Yang sisanya itu baru makanan. Ya, kalau kita temukan, kalau zaman dulu anemia itu orang kurang makanan. Harus sekarang dia makan kenyang, tapi kualitas nutrisinya tidak cukup di dalam tubuhnya dia. Namanya dia, kalau saya baca di sebuah buku itu, namanya dia kenyang perut, tapi tidak kenyang tubuh. Jadi makanan yang dimakan mengenyangkan perut, tapi nutrisinya tidak mencukupi tubuh untuk bergerak. Sehingga terjadi pertanyaannya, nutrisinya mencukupi tubuh untuk bergerak, dikerjakan sering, maka terjadi anemia. Antara asupan yang masuk mengenyangkan perut, tapi tidak mencukupi kebutuhan. Yang selama ini dia makan. Begitu dirubah pola makannya, banyak makan daging, biji mata beras, itu hilanglah gejala-gejala yang ada. Dan yang suka kita temui, dan ini banyak sekali saya temui, adalah anemia karena dia kelemahan fungsi organnya. Jadi ketika fungsi organ sistem cernanya lemah, dia menjadi malas makan. Ketika menyebabkan dia tidak cukup mendapatkan asupan. Kadang orang tipe kayak gini dia malas makan, jadinya ke buah. Padahal kita tahu bahwa ada dan protein. Nah, ketika dia ngejar buah, akhirnya dia tidak mencukupi kebutuhan energinya dia untuk apa? Untuk bergerak. Nah, muncul anemia.
Nah, ini banyak. Ini kasus ini sama makanan yang tidak mencukupi nutrisinya, dua ini yang banyak di lapangan. Tapi kalau kurang makan itu sangat jarang kita temui, kecuali memang orang itu miskin sekali gitu. Nah, ini jarang. Gejala yang muncul akibat terjadinya penyakit darah berbeda-beda. Itu tergantung penyebabnya. Ini mudah mengalami memar, gusi berdarah, mimisen, cepat lelah, demam berulang, sakit kepala. Nah, ini perlu diurai semuanya ini. Karena gejala ini menunjukkan dia kekurangan darah, tapi harus diurai penyebabnya. Itu. Ini berapa contoh gangguan daripada darah. Ini berapa kasus talasemia yang kita temui. Ini kita membaik dengan cepat ketika dia diberi dua ramuan. Satu, defisiensi energinya dia, kita perbaiki fungsi cernanya, kemudian kita beri sifat tambah darah sama zinc, materi dasar. Tapi dosisnya harus lebih kepada memperkuat fungsi. Ini dalam banyak kasus itu hasilnya diperiksa kembali sudah normal, yang biasanya dia ditambah darah ini menjadi tidak. Jadi tubuhnya sudah bisa menghasilkan sendiri. Dan ini juga kita temui banyak pada orang yang anemia, pada orang yang gagal ginjal dengan HbA6, kemudian HbA6 7, bulan depannya dia sudah 12. Ada yang cuma waktu 2 minggu 12. Defisiensi, nggak berani dokternya ngoperasi karena HB-nya 6. Terus saudaranya datang ke tempat saya karena ini menantunya, jadi mertuanya datang, kemudian saya kasih tonikum untuk kemudian dia punya tumor, mau dioperasi, sudah bertahun-tahun lah kita temui yang seperti itu. Ternyata ketika kita merangsang sistem cernanya, tonifikasi, biasanya pada orang yang lidahnya pucat, kemudian fisiknya lemah, mudah lelah, kemudian mukanya juga pucat. Ini tonifikasi di energi. Nanti berbeda ketika dia kekurangan darah murni, biasanya pucatnya bukan putih, pucatnya cenderung ke kuning-kuningan. Nah, ini ada penambah darah juga dibutuhkan, biasanya saya gelontor ke kuning telur itu. Ini biasanya naik cepat itu, seperti itu. Ini kemudian penyakit yang lainnya, ini ada leukemia juga ada, pernah kita tangani tapi memang tidak banyak karena juga kasusnya tidak banyak itu, maka kita tidak bisa memberikan cerita yang terlalu banyak. Tapi dari leukemia ini yang kemudian kanker darah ini dari beberapa sama, dia prinsipnya di kombinasi antara penambah darah tapi berbeda dengan yang talasemia itu komposisinya, karena ini ada panas yang kuat yang harus direduksi supaya dia tidak terlalu panas. Yang sifat panas itu nanti merusak darah. Ya, ini harus direduksi, kemudian dikasih penambah darah, dikasih tonifikasi kepada sistem cerna. Dan komposisinya itu harus tepat. Kalau kemudian lebih tinggi sebelah mana, itu nanti jadi masalah juga gitu. Nah, ini yang kita temui dari kasus ini. Dulu kita menangani ini orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Kita lewat ini aja, WA, kemudian dia kirim foto lidah dengan gejalanya dan sebagainya. Dia mencari ramuannya di sana. Itu. Nah, udah terjadi perbaikan pada ini. Kemudian satu kasus lagi, ini juga saya berikan pada anaknya teman saya. Waktu itu juga ditangani oleh ahli, seorang profesor, yang kemudian kita ngobrol untuk bisa
sama-sama menangani kasus itu. Jadi sempat membaik, tapi mangkodarullah dia tidak umurnya panjang, bertahan 1 tahun lah, 1 tahun itu. Nah, dari persoalan-persoalan ini yang kemudian kita pelajari, kemudian kita berusaha mencari kenapa ini bisa, yang sebelah tidak bisa. Berarti ternyata ada perbedaan. Di perbedaannya di mana? Nah, ini kemudian muncullah tambahan-tambahan keilmuan tentang diagnosa yang lainnya. Ini dari beberapa kasus, ini bisa dibaca, mungkin teman-teman yang dokter sudah biasa melihat tulisan ini. Bagi teman-teman yang lainnya, kata kuncinya yang perlu saya sampaikan di sini, semua titik yang ditulis dalam bentuk gejala itu tidak kemudian kita langsung, oh gejalanya seperti ini, berarti ini tidak bisa. Kalau di tempat kita tidak bisa seperti itu. Data yang lain yang mendukung harus dimunculkan untuk membuat satu kesimpulan sehingga kita baru bisa bertindak gitu. Misalnya ada orang yang menyebutkan, Pak saya stroke, Pak saya rematik, Pak saya kayak gini, kemudian kita obat rematik ini tidak bisa. Jadi tidak ada menyebut nama penyakit, kemudian menyebut kita, kemudian keluar menyebut obatnya, tidak boleh kalau di tempat kita. Jadi kalau dia menyebut nama penyakit, saya minta gejalanya, saya minta data lidahnya, saya minta obat yang sudah selama ini diminum, bagaimana program sebagainya. Begitu dia sudah menyampaikan itu, baru kita membuat satu kesimpulan itu. Nah, ini kadang kita miris ketika orang memunculkan nama penyakit atau gejala, langsung muncul obatnya itu, tanpa dia membaca atau mendata daripada data-data pendukung yang dibutuhkan untuk membuat satu kesimpulan. Nah, ini banyak terjadi. Nah, seolah dengan seperti itu kelihatan dia hebat mengerti, pada sebenarnya ini berbahaya. Kalau kita lebih baik kita dianggap kayak orang cerewet, orang nggak ngerti karena ngumpulin data, itu lebih baik bagi kita dibanding kita membuat satu kesimpulan yang terlalu cepat sehingga kemudian menimbulkan persoalan yang banyak pada pasien itu sendiri yang bertanya kepada kita. Nah, itu prinsip-prinsip sebenarnya kalau sindrom dan sebagainya ini masih dibutuhkan data-data yang banyak. Nah, ini saya berikan tambahan bagi teman-teman ini tentang teknik pengobatan menggunakan ramuan. Jadi ramuan ini dibagi menjadi sampai ini ada pecah lagi. Ini pengendali keseimbangan. Nah, ini dipecah. Kemudian pelancar makanan ini juga ada pecahannya, pencahar. Ini ada pecahannya juga, herba penghangat, pembersih, tonifikasi. Ini ada pecahannya, tonifikasi darah, energi, cairan. Ini ada pecahannya. Kemudian sedatif, pelancar darah. Nah, pelancar darah itu ada dibagi empat sub lagi. Nah, ini 4 sub lagi, nanti pelancar darah tanpa stagnasi, pelancar darah dengan stagnasi, pelancar darah dan pelancar darah dan menstruasi, nanti pelancar darah dingin, pelancar darah hangat, itu ada subnya lagi nih. Ini herba pereda dahak ini juga ada 2 sub di sini. Kemudian herba rematik ada 3 sub, rematik luar, angin dingin, angin panas, kemudian rematik kronis, kemudian pereda lembab, diuretikum. Nah, ini diuretikum ini nanti alang-alang sama kumis kucing, terus nanti pendarahan hangat, pendarahan dingin itu berbeda nanti ramuannya. Nah, kalau kita mengenal daun ai, daun baru Cina, ini pereda-peradahan yang karena dingin. Nanti jangan akan ketemu ramuan Indonesia yang sifatnya meredakan pendarahan yang dingin. Nah, kalau pendarahan panas itu banyak atau kejang. Ini kalau kejang bahasa di TSM-nya itu angin internal. Angin internal nanti
penyebabnya dua, ada panas dan ada kering. Dari panas kemudian menjadi kering, atau dari kekeringan kemudian menimbulkan kejang. Tapi nanti ada kejang karena stagnasi dahak di otak itu nanti berbeda lagi. Nanti ada kejang karena kedinginan, itu berbeda. Ini yang maka kalimat depannya yang hati dan kejang. Ini satu paket. Jadi nanti cara membaca obat kejang itu nanti lihat sifat cenderung ke kayak koma yang disebabkan karena misalnya stroke dan sebagainya. Ini biasanya ada nih. Karena penyakit koma itu ada dua, karena defisiensi, ada kemudian ekses itu. Nah, obat untuk koma yang defisiensi dan ekses itu juga berbeda nantinya. Ini baru-baru ini teman kita ada pasien yang koma 1 tahun lamanya lebih itu ditangani tidak bangun. Sekarang dia sudah bisa duduk, bisa kemudian komunikasi hanya dalam hitungan 1 bulan pengobatan. Itu karena kita hanya masukin energinya ke dia. Cuma kemarin energi yang diberikan berlebihan, kemudian konsul lagi, ini sudah berlebihan kamu yang masukkan itu. Jadi harus diturunkan, diganti lagi supaya ini, karena lidahnya langsung jadi merah menyala, yang dari pucat kemudian merah menyala gitu. Ini sudah berlebihan, kemudian muncul pergerakan badan yang berlebihan gitu. Saya mau ini udah masuk ke angin internal ini karena ada panas berlebihan. Jadi makanan yang diberikan, obat yang diberikan terlalu panas, ini harus segera dikurangi. Begitu dikurangi, diganti yang sifatnya menenangkan, menambah energi dan ini, tapi tidak menimbulkan panas, itu baru kemudian kejangnya berhenti. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian ada penekan simptom. Simptom itu kayak diare nanti. Batuknya simptom ya, nanti beda yang di sini. Beda di bagian 10, nanti beda dengan di 17. Nanti kapan menggunakan ramuan yang ada di simptom, kapan menggunakan ramuan yang ada di poin 10. Itu nanti berbeda. Kemudian herba pembunuh cacing. Nanti herba pembunuh cacing yang sifatnya beracun, kebanyakan beracun, ada dewasa, pembunuh cacing ini yang tidak beracun. Nah, ini sifatnya tonifikasi, melancarkan makanan, kemudian membunuh cacing. Ini kasusnya ketika ada anak usia 3 tahun, kemudian dia perutnya buncit, kemudian bau mulut yang luar biasa, kemudian sulit tidur, kurus di bagian atas, kita carikan ramuan ini, kemudian saya buatkan, saya kasih sampelnya, diberikan kepada dia, dalam seminggu kemudian keluar cacing yang merah-merah, itu mungkin campur darah atau cacingnya berwarna merah, saya nggak tahu. Karena dari keluarganya bilang ini keluar cacingnya banyak sekali, kemudian keluar telurnya di minggu kedua. Itu juga banyak sekali. Ya alhamdulillah jadi sehat, dan keluarganya kemudian ikut minum juga, karena ini tonifikasi iya, pelancar makanan iya, pembunuh cacing iya. Ini saya ambil yang paling moderat, yang tidak terlalu keras kerjanya. Coba kalau yang terlalu keras kerjanya ada, tapi nanti ada berisiko dan penggunaannya juga jangkanya tidak bisa lebih panjang. Ini aja tetap pada orang kondisi defisiensi tidak boleh terlalu lama menggunakan ini, karena biasanya tubuhnya nanti drop, walaupun dia sudah moderat, tetap tidak bisa digunakan jangka panjang pada kondisi orang yang kondisinya fisiknya lemah. Ini gambaran tentang prinsip kerja. Nanti di sini ada keterangannya, sudah saya berikan semuanya. Ini bisa dibaca, menjadikan satu tambahan literatur bagi yang mau bergerak di dunia pengobatan menggunakan herba itu. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat oleh ini standar internasional. Nah, ini terus bagaimana dengan ramuan Indonesia ini, kan ada jahe juga dan sebagainya. Artinya tanaman Indonesia itu tinggal dimasukkan. Nah, ini butuh penelitian. Nah, di buku-buku kuno sebenarnya sudah ada. Nanti sebenarnya tugas kita itu mengganti ini semua dengan tanaman Indonesia. Karena ini standarnya internasional. Nanti
Dan ini prinsip-prinsip klasifikasi tanaman obat ini juga ada di kitab-kitab para ulama yang belum diterjemahkan. Nah, ini kalau kita Muslim itu banyak mereka punya tapi belum diterjemahkan. Karena untuk menerjemahkan butuh 2 ahli bahasa Arab dan dia pun ahli pengobatan supaya tidak salah dalam menerjemahkan. Dan ada informasi dari teman bahwa klasifikasi tanaman panas, dingin, lembab, kering itu di Keraton Solo itu ada. Bukunya tebal sekali dan ini tidak dipublish keluar gitu. Berarti kan apa? Aslinya ada, cuma kita tidak pernah tahu itu. Karena tidak pernah tahu, hanya kita merasa tanaman obat begitu-begitu aja gitu. Nah, yang kemudian miris juga, ini perlu Bapak Ibu pahami, ketika ada seseorang tidak cocok dengan tanaman obat, kemudian tanaman itu dilarang. Itu kan lucu. Allah menciptakan tanaman itu ya begitu cara kerjanya. Itu yang terbaik, paling sempurna Allah ciptakan seperti itu, fungsinya untuk itu. Nah, ketika terjadi kesalahan dalam pemberian, itu bukan salah tanamannya, karena dia diciptakan memang seperti itu. Yang salah adalah yang memberikan. Kenapa orang ini yang harusnya seperti ini diberikan ini? Harusnya bukan ini yang diberikan. Nah, kemudian tanaman itu kemudian dilarang. Tidak boleh menggunakan tanaman ini karena menyebabkan ini itu. Ya kalau ditempatkan tidak pada tempatnya menyebabkan itu. Kan aneh kalau tanamannya yang dilarang. Nah, ini terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, ini akhirnya kita tidak berkembang. Kalau di Chinese medicine coba lihat, tanaman itu beracun ditulis ini beracun, kontraindikasinya apa dan sebagainya. Maka di sana ketika memunculkan ramuan obat, susunan ramuan obat, maka di bawahnya selalu ada kalimat kontraindikasi. Nah, di Indonesia, seolah kalau sudah lolos izin edar, kemudian dianggap itu aman 100%, itu keliru. Karena di bawah tidak ada kalimat kontraindikasi. Ini untuk siapa, tidak boleh untuk siapa. Cara kerjanya seperti apa. Itu nggak ada penjelasan di Indonesia. Nah, itu kalau kita mau bermain di tingkat internasional, terus kita mainnya dengan cara kayak gini, ya tidak mungkin. Ini catatan bagi kita sebagai herbalis supaya apa? Kalau kita mau bermain di tingkat internasional, berarti kita juga berpikirnya secara internasional. Bagaimana mereka melihat herba dalam tataran internasional itu seperti itu. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan, kalau dipahami ya mungkin agak sulit ya, bisa memberikan satu inspirasi pada diri kita tentang ternyata belajar pengobatan herba atau pengobatan tradisional itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu karena kalau membahas satu penyakit, biasanya saya membahas satu penyakit itu 1 hari. Satu penyakit lah, ini penyakitnya banyak sekali, nggak mungkin saya jelaskan dalam waktu 2 jam. Maka kita hanya mengenalkan bahwa gejala itu tidak mencukupi bahwa itu kemudian membuat statement kita kemudian mengeluarkan ramuan, tidak bisa. Itu kalau tempat kita seperti itu. Salah itu Bu Dokter. Pak Puji, ilmunya. Memang sih mohon maaf ini ngapunten banget, materinya sangat banyak ya. Nah, harus dijelaskan satu-satu juga nggak mungkin. Nah, monggo teman-teman yang mau bertanya mungkin dengan pasien-pasiennya atau ada masalah silakan ditanyakan kepada Pak Puji. Siapa yang mau bertanya? Mas Dwi, siapa ini? Ya. Ini kalau dipandu aja teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini Dok, ada pertanyaan dari Bu Nurjana nih, Pak Puji, tentang kelainan darah hemofili belum dibahas, bisa tolong disampaikan Pak Puji mungkin? Suaranya Mas Dwi putus-putus. Oh ya, sekarang Dok,
Tadi soal penyakit hemofili belum dibahas oleh Pak Puji, mungkin bisa disampaikan Pak Puji. Gimana? Penyakit hemofili, Putus. penyakit hemofili bisa tolong dibahas Pak Puji, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, yang mana? Yang hemofili. Iya, betul. Ya, hemofili. Minta dibahas. Oh ya. Jadi mana?